Kuku itu kecil, sederhana, dan sering dianggap sepele dibanding bagian tubuh lainnya. Tapi kalau bagian kecil ini bermasalah, efeknya bisa terasa ke seluruh tubuh. Merawat kuku bukan cuma soal estetika, ini soal kesehatan, bahkan ibadah. Dan Islam mengajarkan caranya, bahkan urutannya. Inilah urutan memotong kuku sesuai sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuku bukan sekadar pelengkap di ujung jari. Dalam dunia medis, kuku bisa jadi indikator awal dari penyakit serius, seperti anemia, gangguan hati, bahkan stres kronis. Tapi bukan cuma dokter yang memberi perhatian pada kuku. Sejak 1400 tahun lalu, Islam sudah menekankan pentingnya merawat kuku. Bukan hanya dipotong, tapi juga diatur urutannya. Ya, bahkan urutannya diatur dalam ajaran Islam. Dan menariknya, ini bukan soal ritual semata. Ada hikmah yang mendalam. Misalnya, memulai dari tangan kanan adalah bentuk penghormatan, karena tangan kanan digunakan untuk hal-hal yang baik. Lalu urutan jari yang diikuti para ulama ternyata menyiratkan kebiasaan hidup yang teratur, rapi, dan penuh adab. Bayangkan, hal sekecil kuku pun mendapat perhatian dalam Islam. Ini menunjukkan betapa syariat tak hanya fokus pada hal besar, tapi juga mengasuh kita dalam detil paling kecil. Untuk memahami lebih dalam bagaimana Islam mengajarkan kita merawat kuku dengan cara yang benar dan penuh makna, mari kita simak penjelasan Ustadz Adi Hidayat. Beliau tidak hanya menjelaskan urutan memotong kuku sesuai sunnah, tapi juga hikmah di baliknya. Kenapa urutan ini penting, dan bagaimana ini bisa menjadi bentuk ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam diajarkan kita bagaimana cara memotong kuku yang baik. Al-Imam An-Nawawi, beliau mengajarkan kepada kita, ya khususnya ya sekarang saat saya mengambil video bersamaan dengan hari Jumat, ya ada sunnah untuk memotong kuku. Maka dari 10 jari ini yang tangan, ya yang melekat pada tangan ataupun nanti yang ada di kaki, kita memulai dengan yang telunjuk terlebih dahulu. Ini ya, para ulama mengajarkan kita, para ulama memulai dengan telunjuk di sini, ya dimulai dengan telunjuk, kita rapikan berkesesuaian sehingga tidak terlalu dalam juga. Ya, bisa kita ambil sedikit misalnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan bismillah ya untuk bisa menjadikan bagian kegiatan sebagai ibadah, ya. Nah, ini seperti ini teman-teman sekalian. Dari telunjuk di sini selesai, maka dimulai dilanjutkan dari kelingking. Ya, ke sini telunjuk selesai, kemudian pindah ke kelingking, kemudian ke sini jari manis, ya, jari manis dan jari tengah, lalu jempol. Lalu berpindah kemudian ke sini bagian kirinya. Dimulai dari kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk ke jempol. Jadi urutannya di sini telunjuk, kelingking, jari manis, jari tengah, jempol, kemudian pindah kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, kemudian jempol. Demikian di kaki. Kita tadahi. Ini maksudnya supaya mudah untuk dikumpulkan. Ini tinggal dilipat, ya, seperti ini misalnya. Dan dilipat. Setelah selesai potong kuku ini akan lebih baik kalau bekasnya bisa dikuburkan. Ya, walaupun bukan kewajiban, tapi dianjurkan untuk dikuburkan. Diakhiri dengan alhamdulillah, diniatkan sebagai ibadah, dan mudah-mudahan selain tampil indah, elok, rapi, juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang menganggap memotong kuku itu sepele. Padahal, ada alasan medis mengapa Islam begitu memperhatikan kebersihan kuku, hingga urutannya pun diajarkan. Pertama, kuku bisa menyimpan bakteri seperti E. coli dan Salmonella, terutama jika dibiarkan panjang. Kuman ini bisa berpindah ke makanan, lalu masuk ke dalam tubuh. Kedua, kuku yang terlalu panjang atau dipotong sembarangan bisa menyebabkan luka mikro pada kulit sekitar kuku. Ini bisa memicu infeksi yang disebut paronychia, yaitu peradangan menyakitkan yang sering terjadi tanpa disadari. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan memotong kuku secara teratur dapat menurunkan risiko infeksi, meningkatkan kebersihan tangan, dan bahkan mempercepat penyembuhan luka di jari. Dalam konteks ini, ajaran Islam bukan hanya bentuk ibadah, tapi juga preventif secara medis. Kesehatan dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Memotong kuku bukan hanya soal penampilan. Ini adalah bagian dari fitrah, dari kebersihan lahiriah yang mencerminkan kejernihan batin. Dan ketika kita mengikuti urutan yang diajarkan oleh sunnah, kita sedang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga kebersihan dan kesehatan, sekaligus menjadikan aktivitas sehari-hari sebagai ibadah.
Kuku mungkin kecil, tapi dampaknya besar. Maka, rawatlah dengan cara yang benar, niat yang baik, dan semangat untuk taat. Sunnah itu bukan hanya warisan, tapi jalan menuju kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.